Halo teman-teman, apa kabar? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat bersama dengan keluarga. Dan kita bahas soal keberhasilan The Blues Chelsea, juara Liga Champions Eropa, yang mengkandaskan tim dari Arab Saudi, juara Liga Champions Asia. Al Hilal bertanding di Stadion Muhammad bin Zayed ya, di Abu Dhabi. Tim asuhan Thomas Tuchel yang kali ini diwakili oleh asistennya Sjoerd Louw, pria berusia 42 tahun asal Hongaria ini akhirnya mewujudkan target mereka untuk bisa ada di babak final pada hari Sabtu nanti, untuk bisa berhadapan dengan Palmeiras, wakil dari Amerika Latin asal Brasil. Palmeiras ini sudah lebih dulu membooking tiket setelah mereka mengalahkan wakil dari Afrika, klub asal Mesir, Al Ahly. Palmeiras menang dengan 2-0. Dan seperti yang diduga, seperti yang saya harapkan, bahwa final nanti di Piala Dunia antar klub itu mempertemukan Chelsea berhadapan dengan Palmeiras. Kita bicara soal Chelsea yang mengalahkan Al Hilal, tim asal Arab Saudi ini, dengan gol tunggal dari Romelu Lukaku. Sebenarnya Chelsea ini ya menurut saya tidak bermain begitu istimewa ya menghadapi Al Hilal. Memulai pertandingan dengan sedikit gugup ya, sama seperti yang dikatakan juga oleh Scholes bahwa mereka memulai dengan tidak begitu meyakinkan di awal, walaupun secara penguasaan bola pasti menjadi milik Chelsea. Namun secara keseluruhan seperti Anda saksikan bahwa tidak begitu dominan terlalu jauh bagaimana penguasaan bola dari Chelsea, karena Al Hilal ini memberikan perlawanan sengit ya, yang membuat juga Chelsea harus bekerja keras. Itu yang membuat saya mengatakan bahwa tidak begitu istimewa banget, walaupun mereka akhirnya bisa masuk ke babak final. Gol dari Lukaku pun di menit ke-32 itu datang dalam tanda kutip agak beruntung ya, karena tidak melalui sebuah permainan yang terskema dengan baik atau datang dari sebuah set piece ya, itu hanya karena sapuan atau clearance yang tidak begitu sempurna ya, ketika Yasir Al-Sharani, pemain yang berada di sebelah kiri atau back kiri dari Al Hilal ini, mengontrol bola tidak sempurna dan bola itu datang ke kaki ya, bukan Lukaku yang mencari, karena Lukaku dalam posisi yang tepat sebenarnya ketika itu bola datang ke hadapan Lukaku, dan Lukaku bisa langsung membuat gol dan memang sangat dekat dengan gawang lawan. Dan ini juga hasil kerja keras dari seorang Kai Havertz yang masuk dari sisi kiri atau pertahanan kanan lawan untuk memberikan crossing dan gagal ditahan dengan baik oleh Al-Sharani saat itu. Lukaku seperti biasa ya, ada beberapa peluang, terutama pertama memang ada 2 shoot dari pemain asal Belgia ini, satu bisa mendapatkan gol dari 2 on targetnya. Namun secara keseluruhan juga saya lihat memang Lukaku belum tampil gacor ya, karena dia mengalami beberapa kesulitan, namun tetap dimainkan secara penuh dalam 90 menit. Terus diberi kesempatan Lukaku. Karena menurut saya juga sebenarnya di babak kedua bukan Ziyech yang harus ditarik keluar ya. Ketika Mason Mount masuk, harusnya Lukaku yang diambil untuk ditarik keluar dan menempatkan dengan false nine, di mana di sana akan bermain seorang Kai Havertz. Mason Mount akan berduet dengan Ziyech di 2 sisi berbeda. Ini akan jauh lebih baik menurut saya ya. Karena Lukaku kurang begitu bagus tampil, terlepas dari 1 gol yang dia buat yang membawa tim ini lolos. Chelsea juga sebenarnya bisa mencetak lebih dari 1 gol ya, kalau bisa melihat. Ada 5 on target ya, dari 15 percobaan mereka menembak sepanjang pertandingan. Ya, dan kalau melihat bahwa Al Hilal ini cukup oke, karena mereka tidak kalah jauh dari ball position. Chelsea cuma 54 penguasaan bola, sementara Al Hilal itu 46% penguasaan bola. Jadi sangat dekat, hampir berimbang yang dilakukan oleh Al Hilal. Ada 12 percobaan menembak yang dilakukan juga oleh pemain-pemain Al Hilal ini, dan 3 diantaranya on target.
Ya, saya kembali ke bagaimana Ziyech ya. Ziyech ini tampil luar biasa kalau di antara semua pemain Chelsea yang tampil sejak babak pertama sampai sebelum dia keluar di menit 72 ya, digantikan oleh Mason Mount. Ini pemain Aljazair yang oke bermain, sangat baik, teknik ya, skillfulnya, bagaimana ketenangan dia, umpan-umpan dia. Dia ada bagus sekali dalam berduel dengan lawan ya, ada 8 sampai 9 kali dia berduel dan bisa merebut bola dengan sangat baik. Ada 2 tembakan yang mengarah ke gawang atau on target yang dilepaskan oleh Ziyech. Jadi sebenarnya Ziyech ini perlu untuk dipertahankan. Justru menurut saya sekali lagi Lukaku yang harus ditarik keluar. Ya, kalau bermain dengan Havertz dan Mount ini baik sekali bagi Chelsea. Saya lihat sepanjang pertandingan itu selain Ziyech, pemain lain yang bagus adalah Mateo Kovacic. Ini sangat mobile di tengah. Dia mampu menutup bagaimana tidak begitu bagusnya Jorginho bermain di babak pertama dan membuat memang wajar ketika Jorginho ditarik keluar. Ada upaya yang dilakukan oleh Shot Low ini untuk bisa memainkan N'Golo Kante untuk menghidupkan lini tengah ketika Jorginho ditarik. Tapi N'Golo Kante juga bermain tidak seperti yang diharapkan. Karena di sana saya lihat memang yang kerja keras adalah seorang Mateo Kovacic, sangat bagus. Kalau di belakang oke, ya. Cukup disiplin. Rudiger, Christensen, dan Thiago Silva. Nah, satu lagi yang menjadi hebat, menjadi kekuatan bagi Chelsea untuk bisa mengalahkan Al-Hilal ini, karena penampilan yang superior, penampilan yang oke, itu diperlihatkan oleh Kepa Arrizabalaga. Ini penjaga gawang Spanyol yang luar biasa tampil. Kalau tidak ada Kepa, bukan tidak mungkin justru Chelsea bisa kalah. Anda bisa lihat di babak kedua, terutama di babak kedua itu Al-Hilal itu mampu keluar dari tekanan Chelsea. Ketika di babak pertama mereka sulit bergerak karena lebih banyak menunggu, kemudian counter attack. Tapi di babak kedua mereka lebih percaya diri menekan Chelsea. Itu yang membuat presentasi mereka yang tadinya kalah di babak pertama secara ball position itu naik. Mereka mulai mendekat karena penguasaan bola yang bagus, mengalir dari kaki ke kaki dengan sangat baik. Itu karena saya lihat tim asuhan Leonardo Jardim ini bermain dengan percaya diri, lebih berani mereka untuk keluar, untuk bisa menekan pertahanan dari Chelsea. Sehingga mereka beberapa kali mendapatkan peluang. Nah, dari 3 peluang yang mereka dapatkan, 2 mestinya bisa menjadikan gol. Tetapi di sana ada Kepa yang bisa menggagalkan semua peluang itu untuk bisa menjadi gol bagi Al-Hilal. Kalau dua-duanya masuk, bisa mengubah keadaan dan bisa menjadi bahwa Al-Hilal yang akan unggul dan bisa memenangkan pertandingan. Pertama di menit 62, bagaimana Moussa Marega masuk, memanfaatkan umpan terukur terobosan yang dilayangkan pemain Brazil ya, Pereira, ya, Matheus Pereira. Sangat baik sekali. Dia lolos berkelit di antara Thiago Silva yang gagal memotong dia, kemudian dia berhadapan one on one dengan Kepa. Tapi karena Kepa nolnya bagus sekali keluar dan cepat mencegat di saat mereka bisa melepaskan tembakan sehingga hanya melahirkan sepak pojok. Saya pikir ini insting yang cepat dilakukan oleh Kepa. Bagus sekali Kepa. Kemudian 5 menit kemudian setelah itu, bagaimana Muhammad Kanu, gelandang dari Al-Hilal ini di luar kotak penalti itu melepaskan tembakan kaki kanan yang keras ke pojok kiri gawang Chelsea. Dan lagi-lagi upaya keras, lompatan fantastis yang dibuat oleh Kepa. Ya, berusaha dengan tangan kirinya masih bisa menjangkau bola yang dilepaskan oleh Muhammad Kanu ini, sehingga bola bisa mengalirkan lagi sepak pojok. Ini dua tembakan, 2 kesempatan dari Al-Hilal yang saya lihat bagus sekali yang bisa menetapkan bencana bagi Chelsea. Namun beruntunglah bahwa Chelsea punya Kepa ya, untuk bisa mengganti posisi Edouard Mendy. Jadi itu saya lihat, kalau bicara dengan pemain-pemain yang menonjol, ya Kepa luar biasa, Kovacic juga dengan Ziyech. Saya pikir bagi Tuchel, walaupun dia mungkin ini menonton dari London dan memberikan instruksi langsung dari kediamannya terhadap Shot Low, ya ini harus dilihat. Ya, cuma memang Lukaku ini terus dibiarkan bermain ya di lapangan, walaupun tampil tidak begitu oke, ya. Tetapi terus diberikan kesempatan. Namun memang harus bersyukur bahwa akhirnya Lukaku bisa membuat
gol penentu juga ya, terlepas dari apapun ya, mau keberuntungan apapun itu, bahwa dia bisa membawa tim ini lolos. Namun hati-hati, karena kalau melihat kemarin bahwa Al Hilal juga sangat baik ya, mereka betul-betul bisa membuat Chelsea itu pontang-panting juga bermain sepanjang laga ya. Taktik 4-1 yang dikembangkan Leonardo Jardim baik, dengan menggantungkan seorang pemain seperti Gustavo Cuellar ya, pemain Kolombia ini yang bermain di depan 4 back. Ini oke. Bagaimana juga garis belakang mereka banyak menyulitkan pemain-pemain Chelsea untuk tidak menembus lebih jauh ya. Hanya ada 5 on target di sana, dan bagaimana penampilan juga fantastis dilakukan oleh Abdullah Maliov di bawah Mister Al Hilal, Ali Al Bulaihi bersama Jang Hyun So, pemain Korea ini juga bermain baik sebagai 2 center back. Di samping ada Muhammad Al Bruik di kanan, dan juga Al Serani yang berada di kiri. Nah, gelandang-gelandang juga dari Al Hilal ini cukup oke untuk bisa memberikan perlawanan ya, bertarung dengan gelandang-gelandang Chelsea. Ya, bagus sekali, terutama Matheus Pereira ini. Bagus untuk bisa mengendalikan permainan sebagai motor serangan. Sayang dia ditarik keluar untuk digantikan Michael di babak kedua. Mestinya juga dia tidak boleh ditarik oleh Jardim, karena setelah dia keluar tidak ada lagi motor serangan dari Al Hilal ya, karena ini pemain yang berbahaya. Ada beberapa passing kunci yang dilakukan oleh pemain Matheus Pereira ini ya. Di samping tentunya Marega yang banyak menyulitkan. Dan di depan memang Odion Ighalo terisolasi ya, karena memang sulit untuk bisa bertarung dengan Silva, Rudiger, dan Christensen. Bermain dengan 3 back, kemudian ada 4 di gelandang ya, karena Kepa di kanan dan Alonso di kiri yang banyak untuk bisa menyerang dari sisi flank ini, dengan 3 di depan. Jadi formasinya bisa bergerak dengan 3-4-3 yang berkembang di lapangan dengan 3-4-2-1, karena mendorong memang ada pemain nomor 9 Lukaku di depan. Ziyech dan Harvey pemain agak di belakang. Chelsea melakukan 3 pergantian ya, termasuk bagaimana Ziyech ditarik keluar, Alonso juga ditarik keluar, dan Jorginho ditarik keluar ya. Malang Sarr terakhir masuk untuk bisa mengisi posisi Alonso, dan ada Kante yang masuk. Ya, jadi selamat sekali lagi bagi Chelsea, namun ada evaluasi karena lawan yang di final jauh lebih bagus saya lihat dibandingkan dengan Al Hilal. Ini harus berhati-hati ya untuk bisa bermain di final, dan Chelsea harus lebih kreatif lagi bermain untuk bisa menghadapi pertarungan yang keras yang saya pikir menghadapi Palmeiras nantinya. Kita akan nantikan. Final yang akan berlangsung pada hari Sabtu. Apakah Chelsea mampu menjadi juara dunia antar klub untuk pertama kalinya, dan membalas bagaimana ketika mereka gagal untuk bisa meraih di 2013 Piala Dunia antar klub saat dikalahkan Corinthians saat itu. Sampai di sini pembicaraan kita dengan The Blues yang lolos ke final Piala Dunia antar klub di Abu Dhabi. Ciao.